Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah mengkaruniakan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita semua sampai dengan malam ini, waktu ini kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak dan begitu besar, terutama adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, juga kita nikmat masih digunakan untuk terus melaksanakan ketaatan kepada Allah, yang salah satunya adalah kita malam hari ini insya Allah akan menimba ilmu agama, yang merupakan juga kewajiban bagi kita semua umat muslim. Juga salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi yang mulia Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga yaumul akhir. Berjumpa lagi, alhamdulillah, dalam kajian Yarhamu pada bulan ini, bulan November, dan alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam kajian bersama guru kita yang juga telah hadir di tengah-tengah kita, Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah, MA Hafizahullah Ta'ala. Dan pada malam hari ini, tema kajian kita adalah indahnya berjuang di jalan Allah. Dan kajian malam hari ini akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama adalah penyampaian materi dari guru kita, dan kemudian nanti kita ada sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab yang seperti biasanya. Bagi para pemirsa dan jamaah sekalian yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya di kolom chat, atau bila ingin bertanya langsung bisa raise hand dulu, nanti dengan izin dari operator akan di-unmute audionya, lalu dipersilakan untuk bertanya, baru bertanya. Dan sedikit tata tertib dalam kajian hari ini, tentunya bagi jamaah atau pemirsa yang join dalam Zoom bisa menuliskan namanya dengan nama yang asli, juga khusus bagi para akhwat untuk bisa menonaktifkan kameranya selama kajian. Dan informasi kepada seluruh jamaah dan pemirsa sekalian bahwasannya kami dari Yarhamu juga memberikan kesempatan bagi para jamaah yang ingin mendukung kegiatan Yarhamu, dan pada malam hari ini kami membuka donasi khusus untuk membantu dan menolong saudara-saudara kita yang terkena musibah di Batu Malang dengan musibah banjir bandang yang kemarin kita ketahui. Bisa langsung berinfak atau berdonasi ke rekening Yayasan Rumah Al-Muhajirin dengan nomor rekening Bank Syariah Indonesia 3355664448 atas nama Yayasan Rumah Al-Muhajirin. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para jamaah setia ya kajian Yarhamu yang telah mendukung Yarhamu, juga istiqomah dalam berinfak. Semoga Allah balas dengan pahala yang berlipat dan menjadi pemberat yaumul akhir kelak. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ikuti dan kita simak dengan mengharap keikhlasan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Ustadz, waktu kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Jazakumullah khairan. Alhamdulillahi alladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita semua mereka. Amma ba'd. Ahibbati fillah, hidup itu hanya sekali. Dan kematian setiap saat menanti. Malam ini atau besok pagi
Dan bila itu terjadi, semua akan kita tinggalkan. Semua. Kita akan berada di sebuah tempat yang gelap gulita. Tanpa harta dan tanpa keluarga yang mendampingi. Hanya amalan yang pernah kita kerjakan sebelum mati. Dan ada dua kemungkinan. Kelak, tatkala kita dibangkitkan, masuk surga Allah, atau berada di dalam neraka yang menyalanya. Dunia ini hanya sementara. Kita melihat kawan-kawan kita pergi. Orang-orang yang kita cintai tidak pernah kembali. Adapun di akhirat, itulah kehidupan yang kekal dan abadi. Kesuksesan di dunia tidak diraih dengan bersantai ria. Lihatlah orang-orang yang sukses dalam konteks dunia. Ternyata mereka berjuang. Mereka melalui proses yang cukup panjang. Jatuh bangun dan terkadang tertimpa tangga. Tapi semua dilalui dengan sepenuh hati karena berharap mereka akan mendapatkan kesenangan yang abadi. Tapi ternyata kesenangan di dunia tidak lama dan tidak abadi. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, Ijma'atil uqala min kulli millah anna an-na'im la yudraku bin na'im wa man athara raha fatathu raha. Semua orang-orang yang berakal dari setiap agama, dari setiap sekte, dari setiap kelompok, semuanya sepakat. Atas apa? Mereka bersepakat bahwa kenikmatan tidak dapat diraih dengan kenikmatan. Dan barang siapa yang lebih mementingkan untuk hidup santai, maka dia akan kehilangan waktu santai yang sebenarnya. Ahibati fillah, sejatinya dunia, rizki, jodoh, harta, sudah dijamin. Fasilitas itu sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kenapa kita sibuk berjuang siang malam? Kita melihat perjuangan saudara-saudara kita demi sesuap nasi atau sepiring nasi. Kadangkala mereka merantau pergi meninggalkan keluarganya. Kita melihat bagaimana mereka rela terkena terik mentari yang membuat kulitnya terbakar, membuat wajahnya tak indah kembali. Tapi mereka lakukan itu hanya demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Terus bagaimana untuk meraih surga Allah Azza wa Jalla? Seperti apa perjuangannya? Hari ini kita akan berbincang tentang indahnya perjuangan di jalan Allah Azza wa Jalla, yang mungkin tidak semua orang merasakan keindahan tersebut. Dan sampai hari ini boleh jadi ada orang-orang Islam yang dari lahir Islam, dan dia mungkin sudah berumur di atas 40 tahun, 50 tahun, tapi dia tidak merasakan nikmatnya beriman. Dia belum melihat indahnya Islam, yang ada beban dan kekangan yang membuat dia susah untuk berdiri. Ada apa? Ya, mungkin karena dia tidak mengerti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara. Barang siapa yang meraih 3 perkara ini, maka dia akan merasakan
manisnya, lezatnya keimanan. Jadi bangga dengan Islam. Bahkan merasa nikmat dan nyaman dengan agama ini. Menjadi hamba ilahi. Apa 3 perkara ini? Cinta. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwa. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain kedua. Sudahkah kita mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada pekerjaan kita? Lebih daripada orang tua kita, anak-anak kita, keluarga kita, bangsa dan negara kita? Sudah? Atau belum? Kalau belum, engkau tidak akan pernah merasakan lezatnya menjadi muslim. Enggak bakalan. Bahkan yang terjadi, Islamophobia. Takut sama Islam. Emangnya ada apa sama Islam? Bukankah Allah Jalla Jalaluh mengutus Rasulnya rahmatan lil alamin? Bukankah Al-Quran diturunkan oleh Allah Azza wa Jal? Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami, kata Allah, tidak menurunkan Al-Quran ini untuk menyengsarakan engkau, untuk membuat hidupmu dalam penderitaan. Enggak. Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Nabi penuh dengan kasih sayang. Gimana kita tidak mencintai Allah dan Rasulnya? Allah itu pemilik bumi ini. Bukan pemilik negeri ini saja. Bukan. Bumi ini itu milik Allah. Mentari yang terbit di ufuk timur, tenggelam di barat, itu milik Allah. Rembulan yang bentar lagi akan hilang dan berganti dengan bulan baru. Atau mungkin sudah berganti. Itu milik Allah. Awan yang menurunkan hujan. Milik siapa? Allah Azza wa Jalla. Jari-jari kita ada 5 di setiap tangan. Siapa yang bikin? Pabrik mana yang menciptakan? Manusia mana yang berpikir membuat ini? Allah yang kasih. Kita kalau ada orang ngasih sama kita mobil mewah, rumah, harta, kita bakal cinta sama tuh orang. Padahal kita tahu sekaya apapun, sebaik apapun manusia di dunia ini, nggak ada yang bakalan memberikan kedua mata kepada kita. Memberikan jantung yang berdetak, telinga yang dapat mendengar, nggak ada. Maka kita harus lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada siapa saja. Yang kedua, yuhibbal mar'ah la yuhibbuhu illa lillah. Cinta lagi. Dia tidak mencintai orang lain kecuali karena Allah Azza wa Jalla. Kebanyakan cinta kita itu, loyalitas kita itu karena satu etnis, satu suku, mungkin satu bangsa, mungkin satu partai, mungkin satu ormas, mungkin satu pekerjaan. Cintamu hanya kepentingan. Tapi tatkala bicara cinta karena Allah, maka cinta ini tidak lagi mengenal suku dan etnis. Tidak lagi mengenal batasan negara. Karena cinta ini disebabkan pemilik bumi. Sudahkah kita mencintai kawan-kawan kita karena Allah atau karena kepentingan? Yang ketiga, wa yakrah an ya'uda ilal kufri. Dia harus benci untuk kembali kepada kekufuran. Sebagaimana kebencian dia untuk dilemparkan ke neraka.
Ahibati fillah, Allah Jalla Jalal yang menciptakan bumi ini, yang menumbuhkan pohon-pohonan, yang memberikan makanan kepada ikan-ikan di lautan, menciptakan mereka, ngurusin alam semesta ini, menawarkan kepada kita sebuah transaksi. Transaksi yang spektakuler. Kita bayar dikit dapat banyak. Orang tuh banyak mau investasi, ketika dikatakan 100 juta engkau dapat 30%. 30 juta, iya per bulan. Gimana nggak bahagia orang punya 100 juta, ditaruh, tiap bulan dapat 30 juta. Setelah 4 bulan habis, atau setelah 2 bulan nggak ada lagi tuh duitnya. Bawa kabur sama orang. Ini investasi dari Allah dan Allah tidak pernah ingkar janji. Apa kata Allah Azza wa Jal di surat As-Saff ayat 10 sampai 13. Nah, silahkan dibaca. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu, itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang lebih baik di dalam surga Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Allahu Akbar. Allah panggil orang-orang yang beriman. Tawaran ini tawaran khusus. Tidak semua orang boleh mengambilnya. Tawaran ini untuk orang-orang yang beriman. Allah tawarin sebuah perdagangan, perniagaan yang akan menyelamatkan dari azab yang pedih. Kita hidup tidak semau kita. Ada aturan. Dan tatkala kita melanggar aturan tersebut akan ada sanksi. Dan sanksi Allah itu amat pedih sekali. Dengan kita melakukan transaksi ini, selamat. Apa yang Allah pinta dari kita? Apa yang kita bayarkan kepada Allah? Yang pertama, tu'minuna billahi wa rasulih. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Keimanan yang menyebabkan hatinya penuh dengan ketenangan. Yang berbalut cinta seperti yang kita bicarakan. Dan beriman kepada Rasul. Yang kedua, watujahiduna fi sabil. Kalian harus berjuang. Jangan cuma ngomong doang, oh kami beriman, saya orang Islam, nenek saya, kakek saya itu orang Islam. Mereka berjuang, oke mereka berjuang.
dulu. Engkau gimana? Wa tujahidun, engkau yang berjihad, yang berjuang di jalan Allah. Dengan apa? Bi amwalikum wa anfusikum. Berjihad di jalan Allah dengan harta. Nih tadi disebutkan bahwasanya ada saudara-saudara kita yang terdampak banjir bandang di Malang. Malang di Batu. Di Batu sama Malang. Bisakah kita berjuang dengan harta kita? Kita cinta loh sama harta. Maka yang kita perlu berikan kepada Allah tuh harta. Loh, tapi yang ngasih harta siapa? Kan Allah juga yang ngasih. Allah yang modalin. Allah yang ngasih. Allah yang beli. Dan jiwa kalian. Dia berjuang dengan harta dan jiwa kalian. Itu lebih baik kalau kalian tahu. Tapi kebanyakan kita nggak tahu. Banyak di antara manusia itu seperti yang Nabi sebutkan. Alimun bid dunya, jahilun bil akhir. Banyak orang tuh alim, ngerti, punya ilmu tentang urusan dunia, bodoh urusan akhirat. Jifatun billail, himarun bin. Kata Nabi SAW, jifa, bangkai. Ini orang bangkai kalau di malam hari. Bangkai, tidur sampai pagi. Nggak punya sholat malam. Himarun binar, keledai kalau siang hari. Iya. Banyak di antara kita yang kayak gitu. Maka kata Allah, bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Maka Allah katakan, ini nih, perniagaan ini. Daripada tender-tender yang dimenangkan oleh sebagian orang. Proyek-proyek besar yang mereka dapatkan. Yang bermiliar-miliar, bertriliun-triliun. Yang ini lebih baik bagi kalian. Kalau kalian punya ilmunya. Dapat apa dari Allah? Yaghfir lakum dzunubakum. Dosa-dosa kalian diampuni. Semua berbuat dosa. Jangan sok suci. Semua berbuat dosa. Dengan kita melakukan perniagaan ini, diampuni dosa-dosa kalian. Yang pertama. Yang kedua, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan memasukkan kalian. Setelah diampuni dosa-dosanya, dimasukkan ke surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. COVID-19 kita kebingungan. Yang mau berwisata, tempat wisata ditutup. Kita kepingin ke sana ditutup. Nih, kita akan dikasih tempat wisata selama-lamanya. Wa masakin thayyibah, dikasih tempat tinggal yang baik. Yang batu bata temboknya itu labinatun min dhahabin wa labinatun min fiddah. Batu batanya itu emas. Nggak perlu dikulitin. Nggak perlu dicat. Kenapa? Emas dan perak. Hasba'u hal-lu'lu' wal yaqut. Kerikilnya mutiara dan berlian. Haibati fillah. Qutufuha daniyah. Buah-buahannya dekat. Engkau di rumahmu, kepingin buah ini, datang buah tersebut. Isi rumahnya, perabotan rumahnya, bersama bidadari yang berada di rumahnya, disiapkan semua. Wa azwajun mutahharah.
Sungai itu ngalir di bawahnya. Kata Allah, dzalikal fawzul. Itu loh keberuntungan yang besar. Kelak, mungkin kita belum kebayang dengan indahnya surga. Dan belum kebayang dengan dahsyatnya azab Allah Azza wa Jalla. Yu'ta bi'an'ami ahlil ardi min ahlin nar. Akan didatangkan orang yang hidupnya di dunia paling nikmat. Nggak pernah sakit, badannya sehat terus, enak makan, jabatan, harta. Nggak pernah capek mungkin orang ini. Fayughmasu finnari khamsa. Kemudian dicelup di neraka 1 celupan. Bukan 5 menit di neraka. 1 celupan diangkat. Lalu ditanya, hal ra'aita khairan qat? Hal marra bika na'imun qat? Engkau pernah melihat kenikmatan dalam hidupmu? Pernah merasakan kelezatan dalam hidupmu? Apa kata dia? Wallahi ma ra'aitu na'iman qattu wala marra bi na'imun qat. Enggak pernah aku merasakan kenikmatan. Lupa dengan semua kenikmatan dunia. Lupa dengan jabatan yang pernah dia raih. Lupa dengan semua makanan-makanan enak. Lupa dengan penghargaan, penghormatan manusia. Semuanya dia lupakan. Gara-gara 1 celupan. Gimana kau di neraka? Khalidina fiha. Maka berjuang di jalan Allah ini indah sekali. Nanti keindahan tersebut. Di dunia berdarah-darah. Berkeringat. Kita kalau melihat bagaimana perjuangan para sahabat demi menegakkan la ilaha illallah. Sebagian di antara mereka mati. Yang pertama mati dalam perjuangan di jalan Allah ini bukan laki-laki. Wanita. Sumayyah, ibunda Ammar bin Yasir. Bagaimana dia disiksa? Apa sih salahnya orang ini? Nggak ada salah. Dia cuma mengatakan la ilaha illallah. Dia mengatakan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Semua sesembahan-sesembahan yang ada salah. Semuanya. Ya. Hanya Allah yang benar. Itu yang dia katakan. Dikatakan salah. Yang dia katakan. Iya. Oleh orang-orang musyrikin. Disiksa oleh Abu Jahal. Sampai mati. Ditusuk kemaluannya. Sampai mati. Hibbati fillah. Kita mau jual nggak sama Allah barang kita? Harta, jiwa dan raga kita. Ya. Bukan dibeli dengan harga murah. Bukan dilipat gandakan 10 kali lipat. 100 kali lipat. 1.000.000 kali lipat. Tapi kelipatan yang sudah tidak dapat dihitung oleh manusia. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat At-Taubah ayat 111? Bahwa Allah benar-benar telah melakukan transaksi ini sama kita. Nah, tafadhol dibaca. Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan
في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menempati janjinya selain daripada Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Allahu Akbar. Janji Allah ini, Allah telah sebutkan dalam Tauratnya Nabi Musa, dalam Injilnya Nabi Isa, dan dalam Quran. Janji yang telah ditetapkan dan tidak Allah rubah. Maka kita lihat bagaimana perjuangan Bani Israel menghadapi Fir'aun, sang penguasa yang zalim. Bagaimana perjuangan Nabi Isa menghadapi hasutan orang-orang Yahudi dan kaum Ruman. Mereka berjuang. Dan bagaimana para sahabat Nabi, perjuangan mereka hanya untuk sholat. Mereka dilarang. Membaca Al-Quran tidak diperbolehkan. Mereka disiksa, ditindas sampai mereka diusir. Mereka pun meninggalkan Mekah, menuju ke Habasyah, menyeberangi lautan, berjuang. Ya, tapi mereka akan dapat surga. Itu janji Allah. Dan itu kemenangan yang nyata. Apakah Abu Jahal menang? Abu Lahab menang? Apakah beruntung Umayyah bin Khalaf? Mereka orang-orang yang merugi. Ahibbati fillah. Perjuangan itu bukti keimanan. Ahibbati fillah. Kita hidup di masa mungkin berjuang dengan jiwa berperang di jalan Allah. Mungkin di negeri kita nggak ada. Mungkin di tempat-tempat lain ada umat Islam yang harus berjuang dengan jiwanya. Ada satu perjuangan yang tetap harus kita lakukan, yaitu berjuang dengan harta kita. Dan ada satu lagi, berjuang dengan lisan kita. Di masa kini, media seperti yang kita sedang lakukan sekarang, ini perjuangan. Berjuang mengadakan kajian, berjuang mengajak umat manusia menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Yang mungkin kita akan dicaci, kita akan dimaki, kita akan dibully, kita akan dituduh berbagai macam tuduhan. Dan itu perjuangan. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dari Anas bin Malik, bahwa Nabi SAW bersabda, Jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjuanglah kalian melawan orang-orang musyrikin dengan harta kalian, dengan jiwa kalian, dan dengan lisan kalian. Lisan ini juga berjuang. Al-Imam As-Sun'ani di dalam kitabnya Subulus Salam, beliau mengatakan hadis ini adalah dalil atas wajibnya jihad dengan jiwa, yaitu dengan cara keluar dari rumahnya, pergi berjuang memerangi orang-orang kafir, dan atas wajibnya jihad dengan harta bagi yang memiliki harta.
memberikan nafkah untuk jihad dengan jiwa. Wabil lisan, dan dengan lisan. Wajib kita berjuang. Semua sesuai dengan kemampuannya. Para wanita di masa Nabi SAW, mereka tidak keluar ke medan perang. Tapi mereka juga dapat berjihad dengan harta mereka. Dengan lisan mereka. Dan ahibati fillah. Allah berjanji. Selain surga yang akan diberikan kepada mereka. Orang yang benar-benar berjuang di jalan Allah. Allah tuh akan kasih petunjuk. Nggak akan tersesat nih orang. Sedangkan kalau orang-orang yang nggak berjuang di jalan Allah, yang ditakutkan mati su'ul khatimah. Karena memang hidupnya tidak berisi perjuangan di jalan Allah Azza wa Jalla. Yang ada dia berjuang untuk perutnya, untuk yang di bawah perutnya, dia berjuang untuk keluarganya saja. Kapan berjuang untuk Allah Azza wa Jalla? Kadangkala tidak pernah terbetik dalam benak dia. Allah berfirman di surat Al-Ankabut ayat 69. Apa kata Allah Jalla Jalaluh? Nah, di surat Al-Ankabut ayat 69. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Nah, engkau mau jadi orang baik, berjuang. Berjuang itu artinya mengerahkan semua kemungkinan yang kita miliki. Dan di masa kini, di Indonesia, dan mungkin di belahan dunia lainnya, ada satu kelompok manusia yang berjuang melawan mereka cukup sulit, berat. Kenapa? Karena mereka bajunya seperti kita, ngomongnya seperti kita. Dia mengucapkan salam, dia sholat, dia berangkat haji. Tapi ini orang musuh. Siapa mereka? Kaum munafikin. Mereka adalah domba-domba. Domba. Serigala-serigala berbulu domba. Seakan-akan mereka kalem, baik. Padahal mereka musuh yang nyata. Humul adu. Mereka musuh yang sebenarnya. Mereka. Dan Allah memerintahkan kepada Nabi SAW untuk memerangi mereka. Jadi kalau bicara berjuang, bukan hanya menghadapi orang-orang musyrikin yang memerangi Islam, yang menjelek-jelekan Islam di masa sekarang ini. Ada orang-orang munafikin. Apa kata Allah di surat Taubah ayat 73? Nah, silakan dibaca. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqin waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Hai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah jahanam, dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya. Allahu Akbar. Allah perintahkan Nabi untuk berjuang melawan orang-orang kafir, orang-orang munafik. Kalau orang-orang kafir, kita melihat bagaimana Nabi SAW berjuang melawan mereka. Di medan perang,
Tapi melawan orang-orang munafikin, berjihad, berjuang menghadapi orang-orang munafikin tidak dengan pedang, jemaah. Enggak. Bagaimana caranya? Nabi berpaling dari mereka. Maka berjuang melawan orang-orang munafikin ini dengan cara menjelaskan kondisi mereka dengan lisan, mendakwain mereka, menjelaskan kepada umat, hati-hati dengan orang-orang ini yang membawa pemikiran-pemikiran menyimpang tentang Islam. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau mengatakan, wa kadzalika jihadul munafiqin. Begitu pula perjuangan melawan orang-orang munafikin itu, innama huwa tablighul hujjah. Dengan cara kita mendakwain mereka, menegakkan hujjah kepada mereka. Fajihadul munafiqin as'ab min jihadil kuffar. Jihad, berjuang melawan orang-orang munafikin itu lebih sulit, lebih berat daripada menghadapi orang-orang munafikin. Dan kita kalau ngelihat orang munafik ini tempatnya di neraka lebih dalam daripada orang kafir. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di keraknya neraka yang paling bawah. Sulit menghadapi mereka. Di masa Nabi SAW, mereka melakukan berbagai tindakan yang sebenarnya merugikan umat Islam. Tapi mereka nggak bisa dibunuh. Umar pernah minta izin sama Nabi SAW untuk memenggal kepalanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul ngomongnya udah nggak enak. Udah nampak sekali kemunafikannya. Dia mengatakan, la yukhrijannal a'azzu minhal adal. Kelak orang yang mulia di kota Madinah akan mengusir orang yang hina. Maksudnya Nabi SAW. Umar mengatakan, da'ni adrib unuqa hadzal munafiq. Biarkan aku memenggal kepala orang munafikin, lehernya orang munafik ini. Kata Nabi SAW, da'hu, biarkan dia. Kenapa? La yatahaddatsun nas anna Muhammadan yaqtulu ashab. Jangan sampai orang-orang itu berbicara bahwasanya Muhammad SAW membunuh sahabat-sahabatnya. Kenapa? Karena orang munafikin bajunya sama dengan bajunya orang Islam. Mereka sholatnya menghadap ke Ka'bah. Mereka berada di dalam soft bersama sahabat-sahabat yang lainnya. Mendengarkan khutbah Jumat. Ada mereka di situ. Kalau dibunuh, akhirnya jadi mudarat. Orang-orang akhirnya nggak berani masuk Islam. Kenapa? Tuh, sahabatnya sendiri dibunuh. Maka melawan orang-orang munafikin ini, huwa jihadu khawasil ummah wa warasatir rusul. Itu perjuangannya orang-orang khusus dari umat ini. Pewaris para nabi, wal qaimuna bihi afradun fil alam. Dan yang menegakkan jihad, perjuangan melawan orang munafik, ada beberapa orang di alam semesta ini. Wal musyarikuna fihi wal muawinuna alaihi wa in kanu humul aqallina adadan. Orang yang membantu, orang yang menolong, orang yang mendukung jihad melawan orang-orang munafikin ini, walaupun jumlah mereka sedikit, tapi mereka fahum al-a'zamuna indallahi ajr. Mereka adalah kelompok yang paling besar pahalanya di sisi Allah. Melawan orang-orang kafir di medan perang, kelihatan ini loh musuhnya, selesaikan sudah. Tapi orang-orang munafikin, lu muslim dia pakaiannya, sholat dia. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim, wal jihadu bil hujjati wal lisan muqaddamun al jihadi bis sayfi was sinan. Ingat, jihad, berjuang dengan hujjah, dengan dalil dan dengan lisan, itu lebih didahulukan daripada berjuang dengan pedang dan tombak.
Ahibati fillah, Syekh bin Saleh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti' beliau menjelaskan wa yanqasimul jihad ila thalathati aqsam. Perjuangan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, jihadun nafas, wa jihadul munafiqin, wa jihadul kuffar al-mubarizin al-mu'anidin. Jihadun nafas, berjuang melawan jiwa kita sendiri yang senantiasa membisikkan keburukan, mengajak kepada kemaksiatan, mengajak kepada perbuatan dosa. Itu jihadun nafas. Yang ini tentunya lebih dulu. Kita gimana mau perang? Kita belum bisa melawan jiwa kita sendiri. Yang kedua, jihadul munafiqin. Kata beliau, wa yakunu bil ilm. Perjuangan melawan orang-orang munafikin ini adalah dengan berilmu. Dengan belajar kita. Menegakkan hujjah. La bisila. Nggak pakai pedang jemaah. Supaya kita tahu. Orang-orang munafikin di kota Madinah itu nggak dibunuh. Hidup bersama mereka. Walaupun kadang kalau ngomongnya nggak enak. Karena pakaian dia sama umat Islam. Maka ingat, tidak dengan pedang. Li'annal munafiqina la yuqatalun. Orang munafik itu tidak diperangi dengan pedang. Enggak. Tapi dengan ilmu. Maka wajib bagi kita untuk belajar agar kita tidak terkena syubhat-syubhat mereka. Bagaimana kita berjuang menjelaskan bahwasanya ungkapan mereka, pernyataan mereka adalah menyimpang dari jalan kebenaran. Ahibati fillah. Jadi berjuang dengan jiwa kalau sampai mati di jalan Allah Azza wa Jalla memiliki kekhususan lain. Indahnya lebih indah lagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, lisyahid, ini buat orang yang berjuang jalan Allah, yang menegakkan kalimat Allah, membela agama Allah, lalu dia tewas di sana, mati syahid, ikhlas lillahi ta'ala, maka kata Nabi SAW, dia akan mendapatkan sittu khisal. 6 keistimewaan. Yang pertama, yughfaru lahu fi awwali daf'ah. Awal jalan atau awal tetesan darah dia, itu akan diampuni sudah dia dosa-dosa dia. Wa yara maq'adahu minal jannah. Dia akan melihat tempat dia di surga. Yang ketiga, wa yujaru min adzabil qabr. Dia tidak akan diazab di dalam kubur. Wa ya'manu minal faza'il akbar. Dia akan merasa aman ketika ditiupkan sangkakala yang menakutkan kelak pada hari kiamat. Wa yudha'u ala ra'sihi tajul waqar. Akan diletakkan di atas kepalanya mahkota kewibawaan. Al-yaqutatu minha khairun minad dunya wa fiha. Permatanya, satu permatanya yang ada di kepala dia di dalam mahkota. Mahkota kan biasanya banyak mutiara, permata. Satu permatanya itu lebih baik dari dunia dan isinya. Wa yuzawwaj ithnataini wa sab'ina zawjatan minal huril 'ain. Dia akan dinikahkan dengan 72 bidadari surga. 72 orang yang mati syahid. Tapi ingat, ikhlas lillahi ta'ala. Karena ada orang mati syahid di neraka tempatnya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang terakhir, wa yushaffa fi sab'ina min aqaribihi. Dia akan diberi kesempatan memberikan syafaat untuk 70 kerabatnya. Bukan untuk 2 orang tuanya saja. Bukan untuk anak-anak yang jumlahnya mungkin 5. Tapi dia dapat kesempatan memberikan syafaat kepada 70 dari kerabatnya. Hadis rawahu Tirmidzi. Maka dari itu kalau kita ngelihat, ya para sahabat, mereka benar-benar berjuang jemaah. Salah satunya adalah Suhaib
Ar-Rumi, Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi. Dia ini sosok sahabat yang sering disiksa juga ketika di Mekah. Dia awalnya, dia orang Arab yang kemudian dijual. Ketika terjadi peperangan, dia masih kecil. Kemudian terakhir dia dibeli oleh Abdullah bin Jad'an, insyaAllah di Mekah. Lalu dia dibebaskan. Dia pandai besi, dia bisa bikin alat-alat ini dan itu, sehingga cukup kaya dia. Ketika dia berangkat mau hijrah, dihalangi sama orang-orang musyrikin. Udah, dia mau, ana udah mau meninggalkan Mekah, sudah. Kalian nggak mau sama keberadaan kita, aku tinggalkan Mekah. Ini perjuangan berat. Orang meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan kerabatnya, orang tuanya, dia harus meninggalkan itu semua. Suhaib Ar-Rumi, ketika dia dihadang oleh orang-orang musyrikin, maka Suhaib mengatakan kepada mereka, ya ma'syara Quraisy, ta'lamuna anni min armakum. Wahai orang-orang Quraisy, kalian tahu, aku orang yang paling handal dalam memanah di antara kalian. Wallahi la tasiluna ilayya hatta armiyakum bikulli sahmin ma'i. Demi Allah, kalian tidak akan sampai kepada aku sampai aku menghabiskan anak panahku, melempar kalian dengan. Thumma adribukum bisayfi ma baqiya biyadi minhu syai'. Dan setelah itu udah habis nih anak panahnya, aku akan berjuang dengan pedangku sampai mati. Lalu orang-orang Quraisy, dia nggak mau sebenarnya ribut-ribut sama Suhaib. Kenapa? Orang-orang Quraisy ini, orang-orang kafir ini, UUD, ujung-ujungnya duit. Iya. Makanya kalau bicara berjuang, Allah selalu memulai dengan bi amwalikum wa anfusikum, berjuang dengan harta kalian dan jiwa kalian. Akhirnya orang-orang Quraisy ini mengatakan kepada sahabat Nabi Suhaib Ar-Rumi, "Ataitana sa'dukan fakathu kamaluka 'indana. Thumma turidu an takhruja bi nafsika wa malik." Suhaib, engkau masuk kota Mekah, datang ke kota Mekah dalam kondisi miskin, gak punya apa-apa. Setelah itu berkembang hartamu, lalu engkau jadi orang kaya, dan sekarang engkau mau membawa diri dan hartamu. Wallahi la yakunu dhalik. Kata mereka gak boleh. Itu gak boleh, kata orang-orang musyrikin. Oh, Suhaib tahu nih, urusannya urusan fulus nih mereka. Apa kata Suhaib? Ara'aitum in taraktu mali lakum hal tukhalluna sabili? Kata Suhaib, menurut kalian gimana? Kalau hartaku aku tinggalkan buat kalian. Udah, harta itu ambil kalian sudah. Apakah kalian akan membiarkan jalanku untuk menuju ke Madinah? Qalu na'am. Iya. Maka akhirnya dikasih tahu sama Suhaib, hartaku aku simpan di sini, kalian gali, di situ ada hartaku. Semuanya dikuasai oleh orang musyrik. Suhaib berangkat. Sampai Madinah, Nabi SAW berjumpa dengan Suhaib. Beliau mengatakan, Rabihal bay Aba Yahya. Rabihal bay Aba Yahya. Masya Allah. Transaksi jual beli yang menguntungkan, wahai Abu Yahya. Gimana menguntungkan? Hartanya habis. Ya, itu sangat menguntungkan. Karena dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari dunia dan isinya. Kemudian Nabi SAW membacakan kepada Suhaib firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 207, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Ada di antara manusia-manusia yang menjual jiwanya, dirinya
untuk mendapatkan karunia Allah Azza wa Jal, mendapatkan keridhaan Allah, sesungguhnya Allah itu Rauf, Allah sangat pengasih kepada hamba-hambanya. Dalam riwayat lainnya disebutkan, tadi itu riwayat Al-Hakim, cerita Suhaib. Di riwayat yang lainnya disebutkan, aku itu ketika hijrah, Nabi itu masih di Kuba, belum masuk ke kota Madinah. Ketika melihatku, beliau mengatakan, "Ya Aba Yahya, Rabihal Bai'." Wahai Abu Yahya. Transaksi yang sangat menguntungkan. 3 kali beliau mengatakan itu. "Ya Rasulullah, ma sabaqani ilaika ahad, wa ma akhbarka ila Jibril alaihissalam." Wahai Rasulullah, nggak ada orang lain yang kasih tahu engkau. Nggak ada, aku nggak pernah cerita sama siapa-siapa kejadian. Hartaku semua itu aku berikan kepada mereka. Sepertinya Jibril yang memberikan berita kepada. Kita lihat bagaimana perjuangan Abu Bakar Siddiq. Dengan jiwa dan hartanya. Bicara harta, jangan ditanya Abu Bakar. Para sahabat berbondong-bondong memberikan hartanya. Di jalan Allah Azza wa Jal. Abu Bakar membawa semua hartanya. Umar bawa setengah hartanya. Semua berusaha untuk berjuang. Sesuai dengan kemampuan mereka. Dan Allah akan berikan balasan. Bagaimana perjuangan sahabat-sahabat Nabi untuk tidur di masjid mereka. Kenapa? Nggak punya rumah. Nggak punya rumah. Gimana perjuangan orang-orang Ansor. Kedatangan orang-orang Muhajirin. Yang mau tidak mau akan merepotkan mereka. Mereka harus menyediakan tempat tinggal buat mereka. Tapi mereka berjuang melawan jiwa mereka. Sampai akhirnya mereka mencintai orang-orang Muhajirin. Cinta sama orang-orang Muhajirin. Ini perjuangan. Ya. Maka, ahibati fillah, saatnya kita berjuang. Semua dengan kemampuannya masing-masing. Kita bicara berjuang lewat media, ada yang bagian IT, ada yang bagian kameramen. Niatkan lillahi ta'ala. Ada yang berjuang dengan hartanya, umpamanya. Niatkan lillahi ta'ala. Kenapa? Ingat, semua perjuangan yang tidak ikhlas lillahi ta'ala akan menjadi debu yang berterbangan. Maka jangan sampai perjuangan kita sia-sia. Tegakkan agama Allah Azza wa Jalla di diri kita, di keluarga kita, di masyarakat kita. Jadikan dunia merasakan. Merasakan apa? Rahmatnya agama Islam. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator untuk memandu sesi tanya jawab. Tafadhol. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz atas materi yang disampaikan, atas ilmu yang disampaikan. Semoga kita semua bisa memahami dan mengamalkannya, insyaallah. Allahumma amin. Amin. Baik Ustadz, kita lanjutkan untuk sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Dan alhamdulillah di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya bacakan yang pertama. Perkenalkan, Ana Irhamsa Akhlak dari kota Mamuju. Izin bertanya Ustadz, Ana baru hijrah dan ikut berdakwah di medsos dengan tujuan agar Ana ikut bersemangat berjuang di jalan Allah. Namun terkadang muncul kekhawatiran timbulnya ria di hati Ana Ustadz. Bisakah berikan nasihat atau tips agar betul-betul ikhlas berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla Ustadz? Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Ya, dulu tatkala kita belum hijrah, maka biasanya yang kita lakukan adalah kemaksiatan, melanggar larangan, meninggalkan kewajiban. Tatkala kita hijrah, Masya Allah, kita berubah. Kita jadi rajin beribadah. Apalagi tadi dikatakan
sampai level kita mengajak orang lain untuk berubah jadi lebih baik. Namun ternyata ada penyakit lain yang menghinggapi kita. Setan itu gak pernah tidur siang. Dia selalu memutar akalnya bagaimana membawa sebanyak-banyaknya manusia ke neraka. Karena dia hasud. Maka babnya bab riya. Biarkan orang ini beribadah. Biarkan orang ini berjuang. Beri semangat dia berjuang. Rusak niat. Karena kalau sudah rusak niatnya, ada riya di sana. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu dalam sebuah hadis qudsi? Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang beramal satu amalan, kemudian dia menyisipkan dalam niatnya selain aku tinggalkan. Dengan yang aku disekutukan dengan. Nggak diterima sama Allah. Bagaimana agar kita ikhlas? Yang pertama engkau harus tahu. Ikhlas itu syarat. Tanpa ikhlas nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Ketika orang tahu ada apa anak capek-capek, terus masuk neraka. Yang kedua engkau baca ancaman-ancaman buat orang yang tidak ikhlas. Seperti hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan Tirmidzi, bahwa ternyata neraka itu disulut dengan 3 orang baik, 3 orang soleh secara kasat mata. Tapi ternyata niatnya nggak ikhlas. Didatangkan orang yang alim, yang rajin membaca Al-Quran Karim. Alim dan suka berdakwah mengajarkan kepada manusia. Fa'utiya bihi. Didatangkan untuk disidang. Lalu Allah tanyakan kepada dia tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ditanya nih. Lalu orang ini mengatakan, iya ya Allah, semua nikmat engkau berikan kepada aku. Fama amil tabiha. Engkau gunakan buat apa nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Kata orang ini, kata orang ini, ta'allamtu fika wa 'allamtun nas wa qara'tu fika al-Qur'an. Ya Allah, dengan nikmat yang kau berikan, aku belajar untuk mendapatkan keridhaanmu. Aku ajarkan kepada manusia dan aku membaca Al-Qur'an untuk mendapatkan keridhaanmu ya Allah. Ikhlas lillahi ta'ala. Apa kata Allah? Kadzabta, dusta. Bohong. Engkau belajar cuma ingin dapat gelar alim. Dan engkau baca Quran hanya ingin dapat gelar qari. Orang yang bacaannya bagus. Dan engkau sudah dapatkan itu di dunia. Kemudian orang ini dilempar. Maka kita perlu sering baca seperti itu. Sehingga kita jadi, ya Allah, buat apa aku beramal kalau aku masuk neraka nanti? Kemudian yang ketiga, berdoa. Kita harus tahu tanpa pertolongan Allah sulit bagi kita melewatin hidup ini. Bagaimana doanya? Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabatnya, la syirku fi ummati akhfa min dabibin naman. Syirik di umatku itu lebih tersembunyi daripada jalannya semut. Faman najatu ya Rasulullah. Abu Bakar tanya, gimana ya Rasul caranya selamat? Kalau dia itu lebih tersembunyi daripada jalannya semut. Aku akan kasih amalan buat kalian yang kalau kalian baca, besar kecilnya hilang. Ini bicara syirik kecil, riya ya. Beliau mengatakan, qulu, katakanlah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku tahu, aku sadar. Lindungi aku ya Allah. Dan aku memohon ampun kepadamu kalau aku melakukan kesyirikan yang aku nggak tahu gitu. Aku nggak tahu ya.
Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita bisa menjaga keikhlasan kita dan terus diperbaiki, terus kita muraqabatullah dengan harapan Allah menjaga dan melindungi kita. Barakallahu fiik. Nah, Jazakallah khair, Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi, Ustaz, dari Akhwan izin bertanya. Ustaz, kakak Ana punya teman rata-rata berpacaran. Dan Ana tahu kalau berpacaran itu haram dan dosa. Ana menyampaikan ke kakak untuk disampaikan kepada temannya agar berhenti untuk berpacaran. Tetapi kakak Ana tidak mau menasihati temannya karena takut dibilang sok suci. Yang ingin Ana tanyakan, apakah kita berdosa, Ustadz, karena tidak menasehatinya hanya karena takut dibilang sok suci? Melihat kewajiban kita yaitu menyampaikan kebenaran. Mohon jawabannya, Ustadz. Jazakumullah Masya khair. Allah. Ya, barakallahu fiik. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jalla berfirman, wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu asar. Ada yang menerjemahkan demi masa. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Semua manusia. Illa. Ada yang dikecualikan. Siapa? Illa alladzina amanu. Orang ini punya 4 kriteria. Beriman. Wa amilus salihat. Beramal soleh. Wa tawasau bil haq. Wa tawasau bis sabr. Yang ketiga, dia saling mewasiati dalam kebenaran. Dan saling mewasiati agar menetapi kesabaran. Memang orang itu kalau jadi orang baik, disukain orang banyak. Tapi kalau dia naik levelnya, bukan orang baik lagi, tapi orang yang memperbaiki, biasanya dibenci. Kita semua tahu bagaimana Rasulullah SAW sebelum diangkat jadi nabi. Sampai umur 35 tahun, orang-orang musyrikin itu benar-benar memuliakan Nabi SAW. Kejadian tahu, ya ketika umur beliau 35 tahun. Belum jadi Nabi. Terjadi pertikaian di kota Mekah, hampir banjir darah. Masalahnya renovasi Ka'bah. Sampai kepada peletakan Hajar Aswad. Semua kabilah mereka ingin meletakkan Hajar Aswad. 3 hari Hajar Aswad nggak ada yang nyentuh. Ada yang nyentuh, banjir darah. Akhirnya setelah 3 hari kan mereka mengatakan, udahlah gimana kalau kita ambil keputusan orang yang masuk dari pintu ini, biar dia yang menengahi kita. Ditunggu, tahu-tahu yang datang Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Apa kata mereka? Hadal amin, radina bil amin. Ini orang yang aman. Kami ridho. 5 tahun kemudian beliau menjadi nabi, mengajak manusia untuk jadi orang baik. Bukan baik sendiri tapi memperbaiki orang lain. Berubah semua ucapan pujian itu. Berubah menjadi dukun, penyihir, pendusta, majnun, orang gila, sok suci. Itu dikatakan kepada Nabi SAW. Itu konsekuensi agar engkau tidak jadi orang yang merugi. Maka kalau bicara bagaimana orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar sedangkan dia mampu melakukannya, dia akan jadi orang yang merugi. Sampaikan kepada kakak tentang konsekuensi itu. Iya kak, engkau akan dikatakan sok suci. Maka bagaimana cara kita menyampaikan supaya dia tidak mengucapkan hal itu. Tapi biasanya kalau nggak dikatakan sok suci, jangan ngurusin orang lain, ini dan macam-macam. Kuatkan hati kakak. Karena dia akan ditanya pada hari kiamat. Bakal ditanya. Kenapa engkau melihat kemungkaran yang kau biarkan? Kawanmu. Ya, karena kebanyakan perkawanan kita itu bukan karena Allah. Tapi karena kepentingan. Engkau cuma dicela dengan lisan, dimaki. Tidak seperti Bilal bin Rabah yang disiksa oleh orang-orang musyrik.
Tidak seperti tukang-tukang sihir Fir'aun yang baru beriman sudah dibantai sama Fir'aun. Dimutilasi, dipotong kakinya, kanan secara silang dengan kiri tangannya. Kemudian disalib di pohon-pohon kurma. Mereka tetap. Ini kita bicara perjuangan. Harus berjuang. Barakallahu fiqna. Baik Ustadz, ini sudah ada yang mengangkat tangan. Kami persilakan kepada Cici untuk meng-unmute audionya, langsung bertanya kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiqh. Nah, Barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Izin bertanya, Ustadz. tafadhal. Saya punya ibu yang kondisinya sedang sakit. Sakitnya sudah bertahun-tahun, Ustadz. Dia itu sudah tidak bisa jalan. Jadi, tapi masih bisa duduk. Jadi posisi sholat itu beliau duduk. Nah, sekarang ini timbul masalah baru, Ustadz, bahwa terjadi infeksi di pen, jadi mengeluarkan cairan kayak darah sama nanah ya, Ustadz. Itu jadi kayak ada sedikit lubang di bekas jahitan itu kayak sebesar jarum, jadi cairannya itu keluar dari situ, Ustadz. Jadi setiap ibu sholat, ibu selalu membungkus kakinya itu dengan kain dan plastik agar tidak tercecer cairan tersebut. Nah. Yang mau saya tanyakan, bolehkah ibu menjamak sholat ketika ibu sedang merasakan kesakitan? Karena ibu bercerita bahwa sakit yang sekarang ini itu kalau lagi dirasakan sakitnya sampai ke seluruh tubuh, Ustadz. Jadi dari kaki, tangan, kepala. Mungkin karena itu infeksi ya, Ustadz. Ya. Jadi yang beliau rasakan itu sakitnya sakit sekali gitu kan. Nah, saya juga minta doanya, Ustadz, karena ibu sedang menunggu jadwal operasi agar segera cepat teratasi masalah ini gitu, Ustadz. Jazakallah khairan, mohon nasihat dan doanya. Barakallahu fiqh. Itu jamaah. Ada yang perjuangannya melawan diri kita sendiri. Berjuang untuk menerima takdir ilah. Berjuang untuk sabar menghadapi musibah yang terjadi. Dan butuh kesabaran dan perjuangan. Dan Allah kalau cinta sama hambanya, Allah akan kasih balas. Sampaikan kepada ibunda, hibur dia. Semoga itu tanda cinta Allah kepada hambanya. Semoga itu menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Orang yang sakit, ketika dia merasakan sakitnya, itu sebenarnya adalah tumpukan pahala buat dia. Dan penghapusan dosa buat diri. Nggak ada yang sia-sia di muka bumi. Bagaimana dengan sholatnya, Masya Allah. Jamak itu diperbolehkan ketika memang ada uzur. Ya, ada perkara yang membuat dia tidak bisa melakukan karena tadi dikatakan sakit. Rasulullah SAW pernah menjamak di Madinah itu sholat maghrib dan isya tanpa ada apa-apa. Ditanya Ibnu Abbas kalau nggak salah yang meriwayatkan hadis ini, kenapa Nabi melakukan itu? Maka beliau mengatakan, liya'laman nas an laisa fi dinina haraj. Ya, untuk ngasih tahu orang bahwa nggak ada kesulitan dalam agama kita. Jadi kalau memang kita sedang sulit untuk tidak menjamak, jamak nggak apa-apa, tapi tidak boleh dikosor. Dijamak tidak boleh dikosor, karena kosor itu kekhususan buat musafir. Jadi ketika ibu merasakan sakitnya, maka dianjurkan beliau untuk menjamak, karena ditakutkan ada orang yang sakitnya parah, malah dia sholatnya nggak khusyuk nantinya. Mumpung nanti belum sakit ya, dia jamak sholatnya, dan semoga Allah memberikan kesembuhan kepada ibu, dan operasi yang dikerjakan sukses berhasil, dan semoga berbahagia di dunia, berbahagia di akhirat, dan diselamatkan dari api neraka. Barakallahu fiik. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, selanjutnya
pertanyaan Afwan Ustadz, bagaimana cara meyakinkan anak zaman sekarang mau ikhlas berjihad untuk menuntut ilmu di pesantren yang jauh dari orang tua dan pergaulan teman-temannya? Syukran Ustadz. Iya, hibati fillah, ini perjuangan orang tua. Sekarang banyak pesantren yang kalau anaknya itu daftar, akan diadakan psikotes. Dia akan ditanya, engkau masuk pesantren ini karena keinginanmu sendiri atau karena dorongan orang tua? Bukan kebanyakan ya, adalah yang karena dorongan orang tua. Orang tua ingin anaknya jadi anak yang soleh. Ingin anaknya menjadi orang-orang yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Dan itu memerlukan perjuangan. Bagaimana cara orang tua sekarang memotivasi anaknya ini agar mau berjuang? Maka yang harus dilakukan oleh orang tua adalah salah satunya menceritakan indahnya perjuangan. Dan indahnya akibat perjuangan tersebut. Mungkin anak-anak ingin bermain-main ini dan itu. Katakan, iya nak, engkau akan bermain-main. Tapi belum waktunya. Semua ada waktunya. Engkau akan merasakan yang namanya semua kelezatan dan kenikmatan. Tapi harus berjuang. Ceritakan bagaimana para sahabat Nabi, para tabi'in. Orang-orang sekarang yang sukses juga. Ceritakan bagaimana perjuangan mereka. Kemudian anak itu perlu dilingkan dengan orang-orang yang sudah masuk pesantren. Karena kadang-kala bayangan dia pesantren itu aduh nggak nyaman ini itu dan macam-macam. Dan boleh jadi ketika dia sudah dengar dari yang masuk pesantren, dia jadi ingin. Mungkin juga boleh diajak ke pesantren tersebut. Kenapa milih pesantren itu? Karena kadangkala memang itu yang terbaik dalam pandangan orang tua. Kemudian doa. Karena tangannya anak, hatinya anak ini ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Maka berdoa memohon kepada Allah agar anak itu mau dan betah. Tapi kalau pada akhirnya anak itu nggak mau ke pesantren, maka orang tua harus menciptakan lingkungan seperti pesantren. Mencari sekolah umum yang paling tidak sedikit fitnahnya. Karena kalau tidak dikondisikan rumah, ya dia seperti kawan-kawan dia yang lain yang jauh dari agama, jauh dari sentuhan. Ya ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikna. Baik Ustadz, selanjutnya pertanyaannya, Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa selalu melembutkan hati kita untuk mudah melakukan ketaatan kepada Allah dan menjaga perjuangan kita agar benar-benar murni hanya mengharap pahala dari Allah dan berharap dengan rahmatnya sehingga kita bisa masuk ke dalam surganya. Barakallahu fiik. Ya hibati fillah. Kalau bicara bagaimana kita melembutkan hati kita. Hati ini kadangkala jadi keras. Allah Azza wa Jalla mengatakan, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Maka kita perlu tahu kenapa hati kita keras, apa sebabnya. Baru setelah itu kita cari solusi. Sebabnya apa? Allah Azza wa Jalla mengatakan, apa belum tiba waktunya buat orang-orang beriman untuk tunduk hatinya, mengingat Allah Azza wa Jalla, menerima kebenaran yang Allah turunkan.
Mereka tidak menjadi seperti orang-orang sebelum mereka yang menunda-nunda, akhirnya hati mereka menjadi keras. Faqasat qulub. Maka yang ingin hatinya lembut, maka tolong kau banyak-banyak berzikir, banyak-banyak mengingat. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Yang kedua, engkau perlu ziarah kubur, mengingat kematian, mengingat akhirat. Melihat kuburan yang hening, sunyi, senyap. Kemana mereka? Kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla menjadi seperti mereka. Kemudian yang ketiga, ikut kegiatan-kegiatan sosial. Datang ke tempat orang-orang miskin. Lihat mereka. Kata Nabi SAW ketika ada seorang sahabat mengadukan tentang kerasnya hati dia. Apa nasihat Nabi SAW? At'imil miskin. Wamsah ra'sal yatim. Engkau kasih makan buat orang-orang miskin. Dan usap kepala anak yatim. Jadi kita tuh perlu ikut kegiatan-kegiatan sosial. Datang ke tempat orang miskin. Bedah rumah ini dan itu. Kayak kejadian tuh. Bagaimana di Malang. Ada orang yang cuma kirim duit. Tapi ada orang yang hadir. Yang ikut melihat. Itu biasanya hatinya akan lebih lembut. Dengan seperti itu. Dan dia minta sama Allah Azza wa Jalla agar dilembutkan hatinya. Memiliki hati yang selamat. Ya, di antara doa Nabi SAW. Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Walisanan sadiqan. Ya Allah, aku meminta kepadamu hati yang selamat dan lisan yang jujur. Baca Quran juga melembutkan hati. Baik, adapun bagaimana supaya kita berjuang ikhlas lillahi ta'ala, tadi mungkin sudah disampaikan beberapa triknya. Kita perlu berdoa minta sama Allah jemaah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Kita perlu mencari kawan-kawan yang suka berjuang. Karena kawan itu mendorong kita. Kalau kumpulannya kita itu adalah orang-orang yang suka naik motor, kita kepingin naik motor. Kumpulan kita orang-orang yang suka berkuda, kita kepingin naik kuda. Kumpulan kita adalah orang-orang yang suka berjuang, kita akan berjuang. Mereka memiliki pengaruh jamaah dan datang kajian ya. Dengarkan ilmu. Semoga dengan itu kita juga semangat untuk berjuang di jalan Allah. Barakallahu fiqna. Baik Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Selanjutnya pertanyaan, sebenarnya bukan pertanyaan Ustaz. Ini Ustaz mohon nasihatnya bagi kami yang masih fakir ilmu ini untuk bisa ikut berjuang di jalan dakwah. Mohon nasihatnya Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiqh. Ya ahibati fillah. Subhanallah, jalan dakwah ini. Jalan yang berlika-liku. Banyak kesempatan kita untuk dapat berjuang di jalan. Antum tahu nggak? Kita punya media sekarang ini. Ada Facebook. Facebook berapa followernya? 1 jutaan ya. Anda bicara Facebook, YouTube, sama IG. Ceritanya itu dari seorang anak SMA. Anak SMA itu kalau nggak salah di Sulawesi. Dia bikin akun Facebook Syafiq Riza Basalam. Dia bikin. Dia upload videonya anak di sana. Sampai followernya itu 27.000. Ketika itu dia takut. Akhirnya dia cari orang, anak kepingin menyerahkan Facebook ini kepada ustaz. Sedangkan anak sibuk ngajar, sibuk dakwah, mengurusin Facebook ini gimana gitu. Ada satu mahasiswa, Ustaz biar anak yang bantuin Ustaz. Akhirnya dia bantuin, perlahan-lahan sampai seperti sekarang. Maka kalau bicara bagaimana kita bisa berada dalam dunia dakwah ini, berjuang di sana, tadi bisa jadi kameramen, ya, bisa jadi ketika ada kajian
dia yang menyiapkan kabelnya, dia yang mengurus sound systemnya, bisa jadi dia yang ngurus parkirnya. Bagaimana orang-orang itu bisa parkir dengan nyaman. Ini kalau sudah offline. Ketika online, sekarang kita bisa potong video. Yang punya keahlian, Ustadz datang telepon Ustadz mamanya. Ana bisa mengedit Ustadz. Mungkin ada videonya Ustadz yang mau diedit. Diedit. Dan ada satu hal yang insya Allah dapat dilakukan oleh semuanya. Like ceramahnya para ustadz. Cuma sekedar like. Kenapa? Komen yang positif. Karena ternyata, ini kata teman-teman saya di media, ternyata semakin banyak like-nya, video itu nanti akan ada di atas dan akan dinikmatin orang banyak. Engkau tidak bisa potong video, engkau tidak bisa men-share video, tapi like semua orang bisa. Komen semua orang bisa. Maka lihat ustadz-ustadz yang di negeri kita, yang di kampung kita, yang mungkin belum banyak yang lihat, engkau banyakin like buat dia. Sebagai bentuk kepedulian kita, agar orang-orang ini nonton videonya ustadz, mendapatkan manfaat dari sana. Apa saja yang bisa kita lakukan? Kamera yang antum dapat melihat wajah ana darinya, ini pemberian orang. Pemberian orang. Tadi ada orang yang berjuang dengan hartanya. Ada yang nawarin, Ustadz, ana beliin umpamanya laptopnya Ustadz ya, supaya bisa buat kajian. Ada yang membuat ini, mic-nya ini orang yang berbeda-beda yang ngasihnya. Kalau dulu ana masih ingat ada yang ngasih hadiah handphone buat Ustadz buat live-nya Ustadz. Kenapa? Karena dulu ana live pakai handphone ana. Kalau ada yang telepon, mati live-nya. Jadi ada banyak cara jamaah. Yang penting kita niatkan ikhlas dan kita berpikir apa yang mampu kita lakukan. Itu yang kita lakukan dan minta tolong sama Allah agar kita bisa melakukan lebih baik dari yang sudah kita lakukan. Dan ikhlas lillahi ta'ala. Barakallahu fiik. Nah. Baik Ustaz, berapa pertanyaan lagi Ustaz? Setengah pertanyaan lagi kayaknya. Oke, baik kalau gitu. Kayaknya satu Terakhir, pertanyaan Ustaz, lagi. Nah. Terakhir. Terakhir Ustadz, ini pertanyaan terakhir. Pertanyaannya, Ustadz, bolehkah merutinkan doa minta mati syahid seperti doanya Umar bin Khattab, Ustadz? Barakallahu fiikum. Naam, ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sa'alallaha syahadata sadiqan, ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firasyi." Barang siapa yang minta mati syahid, man sadiqan, benar dari hatinya dia minta mati syahid, maka Allah akan sampaikan dia ke derajatnya orang-orang yang mati syahid, walaupun akhir ceritanya dia mati di ranjang. Khalid bin Walid mati di ranjang. Tapi karena dia minta sama Allah, benar-benar minta sama Allah dengan benar, insya Allah Allah akan sampaikan kepada derajatnya orang-orang yang mati syahid. Jadi nggak ada masalah mendawamkan doa ya untuk mati syahid. Minta syahid sama Allah Azza wa Jal dan niatkan untuk berjuang, karena kata Nabi SAW, man mata walam yaghzu walam yuhaddith nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa yang mati dalam kondisi belum berperang dan tidak pernah punya niat untuk berperang di jalan Allah Azza wa Jal, dia mati di atas salah satu cabang kemunafikan. Jadi diperbolehkan kita berdoa, memohon mati syahid, dirutinkan, didawamkan menjadi satu permohonan kita kepada Allah Azza wa Jal, dan semoga Allah menyampaikan kita ke derajatnya orang-orang yang mati syahid. Barakallahu fiik. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Anda mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Wa jazakumullah khairan Ustadz. Barakallahu fiik. Kami ucapkan sekali lagi jazakallahu khairan kepada Ustadz atas materi, atas jawaban-jawaban dari pertanyaan yang disampaikan.
Semoga senantiasa Ustadz diberikan keberkahan ilmunya, keberkahan nikmat sehat dan keluarganya, amin. Kami juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada para pemirsa dan jamaah sekalian yang sudah hadir, yang sudah berpartisipasi dalam kajian Yarhamu malam hari ini. Dan kami dari kepanitiaan mengucapkan mohon maaf kepada para jamaah yang bertanya, pertanyaannya belum sempat disampaikan. Insya Allah kita akan berjumpa lagi dalam kajian Yarhamu yang selanjutnya. Dan kami berikan juga informasi kembali bagi para pemirsa dan jamaah yang ingin mendukung atau kegiatan donasi untuk korban banjir di Batu Malang, bisa langsung berinfak ke rekening Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 3355664448 atas nama Yayasan Rumah Al-Muhajirin. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di kajian-kajian Yarhamu selanjutnya bersama Ustadz yang lain. Insya Allah juga akan bersama Ustadz Syafiq lagi jika dengan izin Allah. Kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan. Kami akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.